semua, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, kita ketemu lagi dengan Pak Nasrul di pelajaran IPS. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur peta. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai letak wilayah Indonesia. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai unsur-unsur peta. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai letak wilayah Indonesia. Nah, ini ya. Letak wilayah Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada letak astronomis dan letak geografis. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai letak astronomis. Tahukah kamu letak astronomis Indonesia itu seperti apa? Kemudian bagaimana letak astronomis Indonesia? Nah, nanti saya akan menjelaskan semuanya di sini. Jadi, pertama-tama letak astronomis Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada garis lintang dan ada garis bujur. Ya, letak astronomis Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada garis lintang dan garis bujur. Oke, sekarang selanjutnya letak astronomis Indonesia. Apa kalian udah tahu letak astronomis Indonesia itu seperti apa? Nah, ini gambar penampakannya letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu apa? Ada yang tahu? Apa pengertian dari letak astronomis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, saya ulangi lagi. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ya, nanti akan saya jelaskan apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Nah, jika kita mengamati dengan seksama sebuah peta, maka kalian akan melihat garis lintang dan garis bujur. Seperti pada yang saya contohkan gambar wilayah Indonesia ini. Ada garis lintang dan ada garis bujur. Nanti lebih detailnya akan saya bahas ya. Nah, sekarang berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Berdasarkan astronomisnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara. Ini ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, kalian hafalkan ini ya, kalau ujian pasti ini keluar. Oke, sekarang saya bahas mengenai apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Ya, nih garis lintang. Nah, ini penampakan buminya, penampakan garis lintang. Lingkaran-lingkaran yang secara mendatar. Ini garis lintang. Garis lintang itu apa? Nah, garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Ya, garis khatulistiwa itu apa? Garis khatulistiwa itu yang membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Ini ya, ada tulisannya 0 derajat ekuator, ini garis khatulistiwa. Nama lain garis khatulistiwa itu adalah garis ekuator atau garis lini atau garis 0 derajat. Ya,
nama lain garis khatulistiwa itu adalah garis ekuator atau garis lini atau juga garis 0 derajat. Ya, tadi sudah saya jelaskan garis khatulistiwa itu apa? Adalah garis yang membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Ya, jadi ini secara mendatar ini adalah namanya garis lintang. Berdasarkan letak lintangnya, wilayah Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis, jadi beriklim panas. Dengan ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki curah hujan yang tinggi, jadi sering adanya hujan. Yang kedua, memiliki hutan hujan tropis. Ini kebalik ya. Memiliki hutan hujan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hutan hujan tropis itu apa? Hutan hujan tropis itu adalah hutan yang selalu basah dan lembab, yang ditemui di daerah sekitar khatulistiwa, jadi di sekitar Kalimantan. Ya. Ciri yang ketiga, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Kemudian yang keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Ya, dampaknya garis lintang tadi apa? Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan tanah di wilayah Indonesia itu subur. Yang kedua, memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Yang terakhir atau yang keempat, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Oke, sudah dipahami garis lintang itu apa ya? Garis lintang itu adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi utara dan selatan, atau garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa, jadi secara mendatar. Seperti ini ya, mendatar. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke garis bujur. Nah, garis bujur penampakannya seperti gini. Ya, yang tegak. Yang tegak seperti ini ya. Garis bujur itu apa? Garis bujur itu adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ya, saya ulangi lagi. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi garisnya tegak. Kalau garis lintang tadi mendatar, kalau garis bujur tegak seperti ini, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ya. Perhitungan garis bujur 0 derajat dimulai dari kota Greenwich di dekat London, Inggris. Nah, garis bujur ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan waktu suatu daerah. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Garis bujur itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menentukan waktu suatu daerah. Ya. Seperti itu. Nah, letak astronomis Indonesia yang berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur menjadikan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu yang pertama adalah daerah waktu Indonesia Barat yang meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, biasanya kalau kalian lihat televisi itu biasanya kan ada tayang jam 12.00 WIB.
Ya, biasanya kalian lihat seperti itu ya. Kalau lihat semisal kalian melihat Doraemon itu kan hari Minggu jam 08.00 WIB, pasti ada WIB-nya. Itu menunjukkan bahwa waktu Indonesia Barat ya. Yang kedua adalah daerah WITA atau waktu Indonesia Tengah. Meliputi apa aja? Meliputi Bali, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau kecil di sekitarnya. Ya, paham ya? Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir adalah waktu Indonesia Timur atau WIT, meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau kecil di sekitarnya. Ya, paham ya? Jadi kalau menghafalkan WIP, WITA, WIT. Ya, WIP, WITA, WIT. Nah, WIB dan WITA ini berbeda waktunya 1 jam. Semisal sekarang jam 7 malam. Di daerah WITA ini sudah jam 8 malam. WITA dengan WIT ini juga beda 1 jam. Kalau di WITA tadi jam 8 malam, berarti di WIT jam 9 malam. Kalau di waktu Indonesia Barat, ini jam 7 malam, berarti di WIT atau di Kepulauan Maluku jam berapa? Ya, jam 9. Jadi beda 2 jam kalau ke WIT. Kalau WIB ke WITA itu beda 1 jam. Kalau WIB ke WIT ini beda 2 jam. Kalau WITA ke WIT ini beda 1 jam. Jadi setiap WIB, WITA, WIT ini adalah beda 1 jam. Seperti itu ya. Paham? Oke, sekarang kita lanjut ke letak geografis Indonesia. Tadi kan letak astronomi sudah, sekarang lanjut ke letak geografis. Nah, bagaimana dengan letak geografis di Indonesia? Kalian pasti sudah paham ya. Secara geografis, Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, secara geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Ya. Nah, wilayah Indonesia itu juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Nah, batas-batas wilayah Indonesia itu apa aja? Sebelah utara ini berbatasan dengan Malaysia, ini ya, berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Singapura di sini, kecil di sini, berbatasan dengan Filipina ini di sini, dan Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan itu letaknya di sini. Ya. Kalau sebelah selatan berbatasan dengan mana? Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste. Itu ada di sini, Timor Leste. Ya, ada di sini. Kemudian berbatasan dengan benua Australia. Letaknya di sini, dan Samudra Hindia. Ini sebelah selatan, ya. Kalau sebelah barat berbatasan dengan mana Indonesia? Sebelah barat itu sebelah sini. Berarti berbatasan sama siapa? Dengan Samudra Hindia. Ya, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sekarang kalau sebelah timur berbatasan dengan mana? Sebelah timur berarti sebelah sini. Berbatasan dengan negara apa? Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ya, batas-batas wilayah Indonesia ini mohon dihafalkan karena ini pasti keluar di ujian. Oke? Dan anakku udah dipahami kan pelajaran IPS. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pengaruhnya. Pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Yang akan saya bahas pertama dulu adalah dampak positif dari letak geografis Indonesia.
Yang pertama adalah Indonesia terdiri dari banyak pulau yang membuat beraneka ragam kebudayaan yang terdiri dari suku, budaya, dan bangsa. Ya, kalian bisa lihat sendiri kan, Indonesia banyak sekali suku, budaya, bahasa, bangsa seperti itu ya. Pulau-pulaunya juga banyak, penduduknya juga berjuta-juta ya. Dampak yang kedua adalah Indonesia dilalui oleh jalur lalu lintas perdagangan internasional, baik darat maupun di laut ya. Jadi letaknya Indonesia itu sangat strategis, jadi dibutuhkan oleh negara-negara lain di dunia. Apapun itu harus melalui wilayah Indonesia ya, baik darat maupun ke lautnya. Semisal orang mau mengirim barang ke Australia harus melewati wilayah Indonesia dulu. Semisal Cina mau mengirim barang ke Australia harus melalui wilayah Indonesia dulu. Makanya itu Indonesia posisinya sangat-sangat penting bagi dunia lain, yaitu berada di jalur perdagangan dunia. Ya, paham ya? Sekarang yang dampak positif yang ketiga, adanya pembagian daerah waktu yang berbeda di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi. Ada WIB, WITA, dan juga WIT, yang setiap daerahnya berbeda berapa jam? Tadi berbeda 1 jam. Kemudian dampak positif yang keempat, keragaman flora dan fauna. Flora itu apa? Ada yang tahu flora itu apa? Flora itu adalah tumbuhan, kalau fauna itu adalah hewan. Jadi di Indonesia itu sangat banyak sekali tumbuhan dan hewan yang beraneka ragam ya. Yang kelima adalah keragaman jenis tanah di Indonesia. Ada tanah kapur, ada tanah liat, ada tanah gambut, banyak sekali di Indonesia ya. Ini adalah kelima dampak positif dari pengaruh letak geografis Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pertama, pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan negara lain di Indonesia. Karena kenapa? Karena sumber daya alam di Indonesia itu kan sangat banyak. Lautnya hampir semua wilayah Indonesia itu adalah laut. Jadi banyak nelayan dari negara lain itu mencuri ikan di wilayah Indonesia. Karena di negara orang lain atau negara lain itu penghasilan ikannya itu sangat sedikit sekali. Jadi wilayah Indonesia itu sangat rentan sekali untuk terjadinya pencurian, khususnya pencurian ikan. Dampak yang negatif yang kedua yaitu pengambilan batas wilayah Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga. Karena apa? Karena pengawasan di wilayah darat atau laut kurang diperketat. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini adalah pulau Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, yang diambil oleh negara Malaysia. Karena kenapa? Karena negara Indonesia itu kurang memperhatikan pulau tersebut. Akhirnya pulau tersebut diklaim atau diambil oleh negara Malaysia. Jadi Indonesia melepaskan Pulau Lipadan dan Sigitan. Ya, dampak negatif yang ketiga yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, tadi kan Indonesia letaknya sangat strategis, jadi banyak orang-orang asing itu yang masuk ke wilayah Indonesia. Masuk ke wilayah Indonesia itu tidak hanya sekedar masuk, tetapi mereka juga membawa budaya mereka masing-masing. Akhirnya sama orang Indonesia itu ditiru. Ya, padahal budayanya itu tidak sesuai sekali dengan bangsa Indonesia. Contohnya seperti apa? Sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang itu sopan santunnya sudah berkurang, menghormati ke orang yang lebih tua atau orang yang umurnya jauh lebih di atas kita itu terkadang sering tidak sopan. Ini adalah salah satu contoh budaya asing yang tidak sama sekali sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.
Seperti itu ya. Untuk dampak negatif yang keempat atau yang terakhir, Indonesia itu rentan sekali terhadap masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan barang-barang selundupan lainnya. Ya karena tadi itu, karena Indonesia ada dilalui jalur perdagangan internasional dunia. Jadi masyarakat dari negara lain itu sangat mudah untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan membawa barang-barang yang terlarang seperti itu ya. Oke, sudah paham ya? Tadi kita belajar mengenai letak wilayah Indonesia yang dibagi menjadi dua, yaitu letak astronomis dan geografis. Kalau letak astronomis itu dibagi menjadi dua, garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu yang garisnya mendatar, kalau garis bujur itu garisnya yang tegak. Sedangkan kalau letak geografis itu adalah letak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua apa aja? Benua Asia dan benua Australia. Dua samudra apa aja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir kita belajar mengenai pengaruhnya dari letak geografis Indonesia, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Oke, kalian sudah paham? Kalau ada yang belum paham, silakan langsung tanyakan ke saya atau menghubungi saya secara WA. Ya. Demikian materi hari ini. Silakan kerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Oke. Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Enjoy pelajaran IPS. Oke. Semangat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.